Shalom semua, perkenalkan nama saya Viola. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program pembelajaran individual. Nah, sebelum itu kita perlu menyadari bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar di kelas dengan anak reguler. Berikut ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menolong anak berkebutuhan khusus sehingga mereka juga dapat belajar bersama dengan murid reguler. Sekarang kita mulai masuk pada pengertian PPI atau Program Pembelajaran Individual. PPI merupakan rumusan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan masing-masing anak. Nah, dari sini kita sadar bahwa program pembelajaran individual yang diterima masing-masing anak tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian, kegunaan PPI merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat menolong anak berkebutuhan khusus agar dapat terlayani dengan maksimal. PPI dibuat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak yang tentunya berbeda-beda. Tetapi sebelum itu, sebagai guru, kita perlu menyadari bahwa kemampuan yang harus dikuasai agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai yang pertama adalah dapat mengasesmen kemampuan anak dalam hal akademik maupun non-akademik. Yang kedua, dapat merumuskan PPI. Yang ketiga, dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Ya, sebagai guru, dapat merumuskan PPI ini adalah cara yang harus kita kuasai sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai kepada anak. Lanjut pada tujuan PPI. Yang pertama, menolong guru untuk dapat mengadaptasikan program umum atau program khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang didasarkan pada kekuatan, minat, dan kelemahan mereka. Yang kedua, memberikan pelayanan pendidikan bagi anak yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Yang ketiga, memberikan bantuan berupa bimbingan fleksibel terhadap anak dan juga orang tua. Kemudian, hal-hal yang harus tercantum dalam PPI yang pertama, data diri anak. Yang kedua, informasi tentang orang tua atau wali. Yang ketiga, keterangan tentang kemampuan anak saat ini. Yang keempat, tujuan jangka panjang atau tujuan umum yang akan dicapai dalam 1 tahun. Yang kelima, tujuan jangka pendek atau tujuan pembelajaran khusus. Yang keenam, estimasi waktu pelaksanaan program. Yang ketujuh, pendekatan dan metode. Yang kedelapan, evaluasi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk merumuskan PPI. Yang pertama, membentuk tim PPI yang terdiri atas guru kelas, guru bidang studi, kepala sekolah, guru pendamping khusus, orang tua, serta tenaga ahli yang terkait dengan kondisi anak seperti contohnya dokter. Tim PPI ini bertanggung jawab atas program yang dirancang bersama. Yang kedua, menilai kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan anak dari berbagai aspek perkembangan seperti emosi, sosialisasi, kognitif, bahasa, fisik berupa motorik, dan lain-lain serta program khusus. Yang ketiga, mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang keempat, merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan. Yang kelima, menentukan metode evaluasi yang dapat dipergunakan untuk menentukan kemajuan anak. Berikut ini adalah contoh PPI yang sudah saya buat. Yang pertama terdiri dari data anak, nama anak, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, usia, kelas, sekolah, alamat,
dan lain-lainnya. Kemudian juga ada data orang tua atau wali. Nah, mengapa hal ini dituliskan dalam PPI? Karena apabila nanti ke depannya orang yang berperan dalam PPI membutuhkan data, nomor telepon, atau hal lainnya, dapat melihat dalam data orang tua atau wali ini. Kemudian juga ada keterangan tambahan seperti semester anak itu bersekolah, standar kurikulum, mata pelajaran, dan konten pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian ada lampiran yang diperlukan seperti hasil check up dokter THT tergantung dari kebutuhan khusus yang dimiliki tiap-tiap anak, hasil psikotes, hasil asesmen terakhir, laporan dari guru pengajar anak, dan lain-lainnya. Kemudian ada kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Lalu juga ada kemampuan awal anak sebelum melakukan PPI ini. Jadi nantinya pembuat PPI ini mengerti kemampuan awal anak dan kemampuan akhir yang dimiliki oleh anak. Kemudian ada goal triwulan. Goal triwulan ini dibuat agar lebih memudahkan nantinya untuk menentukan tujuan akhirnya. Nah, goal triwulan ini dibagi per 3 bulan. Nah, dari goal triwulan ini pada bulan November anak sudah bisa apa, pada bulan Februari anak sudah bisa apa, pada bulan April anak sudah bisa apa. Jadi nantinya goal akhir lebih mudah ditentukan. Nah, pastinya kita juga harus menuliskan goal akhir dari PPI ini selesai dilaksanakan, hal apa yang akan diterima oleh anak. Jadi nantinya juga PPI ini berguna bagi anak. Ya, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan menolong guru serta orang-orang lain yang ingin menolong anak berkebutuhan khusus sehingga dapat belajar lebih maksimal. Terima kasih.